Hello, Margi Margo di sini. Sudah lama ya kita nggak ketemu lagi lewat vlog-vlog ini. Awalnya dulu saya aktif menceritakan soal motor Honda Win, tapi sekarang saya mau cerita soal Ruby. Nah, ini adalah teman-teman Ruby Motorcycle di Jogja, gitu ya. Kami tidak terafiliasi dengan klub motor manapun saat ini. Jadi ya di tubuh kami ini seperti organisasi tanpa bentuk gitulah, ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun tanpa bentuk, yang penting solidnya, ya toh. Suatu hari karena saya banyakkan kerja di Jakarta, tapi pulangnya ke Jogja gitu ya. Nah, ini ada kesempatan nih untuk gabung sama teman-teman Ruby di Jogja untuk ya riding tipis lah gitu ke kebun buah Mangunan gitu kan. Ada yang bawa keluarga, ada yang sendirian, itu asik banget tuh. Berkumpul jam 10 pagi terus menuju ke Imogiri. Ini gambaran jalanannya ya, jalurnya enak banget, aspal halus, lebar, berkelok-kelok gitu. Kami bebas gitu, nggak ada aturan road captain atau sweeper atau apa, siapapun bisa gonta-ganti posisi. Harapan saya sih waktu berangkat riding gitu ya, itu semua motor udah fit, udah dicek semuanya gitu. Nah, di belakang tuh ada Mas Muji di belakang saya, ya, yang paling semangat tuh saat ini untuk mengompor-ngomporin teman-teman untuk ayo ketemuan, ayo riding biar solid ya. Bagus banget, terutama buat saya yang sering lupa gitu ya, lupa kalau ada kendaraan hobi ini gitu. Soal Ruby ini perlu diceritain nggak ya teman-teman ya? Kemarin saya ada satu video tuh yang mudik 2022 pakai kendaraan ini dari Jakarta ke Jogja. Teman, belum saya upload di channel ini kayaknya ya. Teman-teman ini tidak hobi kecepatan awalnya ya. Jadi hanya menikmati jalanan, menikmati pemandangan. Terus ya saya merekam tanpa effort yang tinggi gitu. Yang penting happy gitu kan, menikmati angin dan segala macam. Di depan ada Mas Redo tuh sama Pak Kamto dan Ibu dan istrinya. Terus di antara perjalanan ini yang paling asik adalah apa ya? Ya namanya riding tipis gitu ya, nggak ngoyo gitu, nggak harus dipaksakan gitu. Terus secara jarak juga nggak perlu sampai keluar provinsi ya kan. Terus jalanannya enak, kelak-kelok. Kami sangat menikmati suasana saat itu. Dalam arti suasana ya cuacanya, ya kondisi jalanannya gitu kan. Nah ini Mas Redo tuh pakai Sportster, tapi dia dulu pernah punya Ruby. Ruby-nya nggak tahu diapain, tahu-tahu nongol dia bawa Sportster. Ya begitulah. Terus kemudian ini ada Pak Kamto dan Ibu. Terus kemudian tiba-tiba nih si Mas Muji tuh ketinggalan. Nah, tahu-tahu ada pengendara NMAX yang ngasih tahu bahwa Mas Muji tuh ini motornya mogok gitu. Nih. Kenapa, Mas? Nggak tahu nih, bensinnya nggak mau turun. Maunya naik mulu. Maunya di atas. Makanya. Salah orang ngejak bojo. Yang mana, Mas? Iya, gara-gara orang ngejak bojo iki. Nah, akhirnya kami berhenti di Watu Goyang. Tuh ada sebuah kawasan wisata yang baru jadi gitu ya, sekitar 80-90% gitu jadinya. Dan ini tempat bagus banget, bro. Jadi kalau malam sih saya kebayang ya, maksudnya kita kayak di Jogja lantai 2 gitu, kita di atas kota Jogja gitu. Teman-teman ini apa ya, ikut menyambut semangat warga di situ untuk mengelola wilayah dengan bagus. Ini daerah apa ini? Ini diwawancara nih gini. Jeneng daerahnya apa, Pak? Cempluk Mangunan. Cempluk Mangunan, Yang Goni. mengelola siapa? Siapa yang mengelola? Mengelola masyarakat. Ya. Saya kebetulan di sini suruh di depan nih Pak Parianto saya. Oh, Parianto ya. Ya, nanti ini saya perkenalkan kepada Bapak, ini panggung live yang sedang kita bangun ya. Ya.
Ini lagi 90%, jadi belum Oke. belum kelar. Jadi nanti tolong ya sinerginya seperti apa Bapak-bapak untuk mengajak temannya berkunjung ke kami yang kita sajikan view dari Depok sampai ke Gunung Merapi, Pak. Jadi kalau malam harinya mungkin lebih beda lagi karena kerap-kerip lampu di kota kelihatan dari pegunungan. Ya, Satu, seperti itu. segera dikasih apa itu? Kuliner. Untuk nyanyi. Oke, Ya. siap Pak. Ini Karaokenan. nanti kita lanjutkan. Karaokenan, Sound ya. systemnya, Segera, ya. karaokenan, segera. Ya, terima Gitu kasih ya, Bos. Bapak. Ya, salam Oke, sejahtera, gitu aja. salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Gitu aja. Mas ya. Oke. Pak, ini nanti tolong. Ya. Musuh lagi. Selesai dari Watu Goyang, kami meneruskan perjalanan. Perjalanan kami nikmati dengan kondisi jalan yang bagus, aspalnya berkelok-kelok, lebar. Jadi kami nggak buru-buru karena ya ngapain sih buru-buru ya kan. Terus ya kami menikmati perjalanan terus menuju ke kebun buah Mangunan. Rencananya ya kami nongkrong sebentar di situ sambil menunggu waktu makan siang. Gitu. Ya beginilah view-nya dan perjalanannya. Kalau sedang menikmati jalanan seperti ini memang rasanya nggak ada yang lebih bagus dari udara segar dan cuaca cerah gitu ya saat riding begini. Rasanya begitu nikmat. Mudah-mudahan motor-motor kami sehat karena ya kuda besi yang kami tunggangi ini mau nggak mau menjadi kaki kami yang mengantarkan ke lokasi begitu ya. Kebun buah Mangunan bisa kalian cari lewat Google Map gitu ya dengan mudah. Terus ya kami pelan-pelan saja menuju ke sana gitu sambil menunggu jam makan siang yang sudah disiapkan oleh Pak Kamto gitu di wilayah lain. Memasuki pintu loket, Mas Muji langsung mengambil inisiatif untuk membereskan administrasi gitu ya. Nah, namun sayang nih, kuda besinya Mas Muji nih, itu ada trouble ketika ketemu tanjakan. Kami belum tahu kenapa, jadi ya daripada saya membuat kemacetan, saya tinggal dulu tuh. Saya cari titik atau spot yang aman untuk berhenti, terus kemudian menunggu teman-teman yang lain untuk nyampe di spot yang sama. Terus sambil mencari tahu apa trouble dari motornya Mas Muji begitu. Pak Wahyu sebagai mekanik dari kami nanti akan bertindak mencari solusi untuk trouble yang ditemui oleh Mas Muji. Nah, akhirnya kami meneruskan perjalanan mencari tempat parkir. Berharap ada es kelapa muda atau kopi atau es teh atau apapun yang bisa meredakan rasa haus kami gitu, karena ya cuaca kayak gini nih, pemandangannya paling enak adalah untuk menikmati yang dingin-dingin. Lah mau nyeluk seru banget nih, keadaannya kidulono ki mau. Ampun Pak Dim. Nah tapi sayang waktu kami menikmati minuman segar dan gorengan di warung, kami nggak sempat merekam. Memang sengaja tidak merekam sih, karena ya kami cenderung untuk bercanda, bergelak tawa gitu kan, sambil menikmati kondisi dan suasana saat itu. Sembari kami menunggu jam makan siang yang sudah semakin dekat, yang ada di kawasan Manding yang sudah direservasi oleh Pak Kamto, jadi kami segera foto-foto dan melanjutkan perjalanan aja. Butukir. Gedang goreng enak butukir. Nah, kayak gini butukir. Iki lho begitu. Nah singkat cerita, kami meneruskan perjalanan dari Jogja lantai 2 menuju ke Jogja lantai 1. Kami menuju ke daerah Manding namanya, yaitu daerah sentra kerajinan kulit gitu ya. Kami riding dengan komposisi yang berganti-ganti gitu, tapi kami usahakan sedapat mungkin untuk tidak mengganggu pengendara
lain gitu ya. Dan terlihat di sini ketika motornya Mas Muji udah mulai sehat gitu karena butuh ganti busi waktu dia, dia langsung donga-donga tuh ridingnya tuh. Dia langsung geber-geber motor dan dia mencoba untuk duluan. Ya nggak apa-apa asal menjaga keamanan gitu ya. Sementara kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk menikmati perjalanan dengan kondisi kualitas aspal yang bagus, lebar, berkelok. Rasanya itu kayak terbang rendah begitu kawan. Itu nikmat banget bagi saya sih. Mas Redo juga terlihat santai ya dengan sponsornya. Di sini kami sempat menikmati kecepatan sedikit gitu karena perjalanan sepi, dan ini memang ya menikmati perjalanan seperti ini yang kami lakukan. Asal tidak mengganggu pengendara yang lain begitu. Itu adalah kunci. Nah, di sini terlihat Mas Guston juga sangat menikmati perjalanan gitu ya, dengan santai, nggak perlu buru-buru, tapi menikmati tekanan angin yang menerpa wajah gitu ya. Enak banget ya. Ternyata busi nih. Nah, ternyata problem dari motornya Mas Muji tadi tuh ada di busi gitu ya. Nah, setelah ganti busi, motornya enak, pantesan dia ngebut. Terus dia bilang dengan mudah tuh untuk mencapai 120 km per jam gitu. Makanya tadi dia sempat speeding gitu ya. Tapi aman, tidak mengganggu pengendara lain. Terus kami mendekat ke area daerah Manding, ketemulah di situ dengan Mas Tri yang sudah menunggu gitu ya. Akhirnya kami tambah satu unit lagi, tambah satu teman lagi, menuju ke tempat makan yang sudah direservasi oleh Pak Kamto. Dan inilah tempat makannya. Nah, jadi nih kami disiapkan, udah dipesankan 4 kepala kambing. Serem men. Video. Iya mas, gas sih mas. Gas tenan. Tak kira loh. Kok mah ditumpake kono neh kok. Iki udah kayak lagi lho. Lah. Mantap. Tuh. Kok dipletekke sih. Oh, tak video apa. Ya, nggih. Gas tenan mas. Pas dibuka mas. Iya. Wah, nikmat. Gas. Makan kepala kambing di Manding. Tahu loh? Mas Tri yang punya Pasir Kulon Progo. Mantap jos. Diprotok ini mas. Kepala kambing, wah ini lu. Wah. Ayo lo dhewe kae men goblek wae. Iki mek dipenteleng kok gak santai yo. Gak kuat. Buka iki lho. Kira iki lho. Diplecekne. Gue lampu banget ya sampean iki. Ayo mangan. Ayo Mas Tri. Wis diplecekne iku. Saya blenger. Iya.
Awas cengel, engko bengi. Cengele kaku. Nah, dengan kondisi perut kenyang, hati senang, akhirnya kami pulang gitu. Kami menuju ke base camp, terus ya kembali ke base camp melewati jalanan seperti ini, aspal halus, lebar. Gimana dong kondisinya? Enak banget kan? Nah, jadi rupanya si Ruby ini memang nyaman ya, maksudnya untuk boncengan pun oke gitu untuk perjalanan seperti ini. Kalau bagi saya pribadi sih, ini udah nggak kurang satu apapun. Karena ya gimana lagi, perut kenyang, hati senang, gitu kan, nyaman, motor aman gitu ya. Jadi ya udahlah, tinggal nongkrong di teras, terus kemudian ngobrol apa rencana berikutnya gitu. Mau riding kemana lagi nih gitu kan. Nah, untuk pembahasan tentang motor Ruby atau Vento Thunder ini kan kalau dibilang adalah baby Harley ya. Jadi karena si Vento Thunder ini mensuplai onderdil untuk Harley Davidson ya di Amerika sana. Jadi dia beli blueprintnya Fatboy, terus kemudian dia bikin tuh untuk ukuran orang Asia gitu. Nah, untuk detailnya akan saya ceritakan ntar ya di episode berikutnya. Oke, well, sampai di sini dulu cerita episode kali ini kawan-kawan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang baru lagi. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.